Oke teman-teman, jadi ini kasus KLX dengan patah as transmisi yang sekunder. Ini yang sering terjadi sama KLX. Ini jadi analisanya motornya ini di engkol dia agak keras ya, kayak ada yang ganjal gitu. Terus di transmisinya itu biasanya kalau nggak gigi 2, gigi 3 itu dia ada bunyi. Kadang gigi 4 juga ada bunyi krak gitu. Nah, terus kadang netralnya nggak mau. Dia mau masuk gigi 1 sampai gigi 4, tapi dengan bunyi tadi. Dan juga netralnya dia nggak mau netral. Walaupun posisi ininya udah di knock netral, tapi tetap giginya itu terhubung seperti belum netral begitu. Ini mau kita bongkar. Oke, ini yang paling sering terjadi. Ini penyebabnya adalah biasanya kasusnya aki tekor, kalau enggak dinamo starternya mati. Jadi kita enggak pakai starter elektrik, kita pakainya kickstarter. Nah ini, kalau kita sering pakai kickstarter pada KLX, pasti ininya akan patah. Ini udah saya temukan kebanyakan kasusnya seperti itu. Ya, karena sering di engkol. Karena yang perlu kita tahu ininya, as ini nih seperti apa ya? Seperti mirip punya RX King. Mirip dia, seperti ini dia modelnya. Gigi transfer ini di sini ada engkolnya. Nah, jadi ini adalah, kalau saya bilang sih ini gigi transfer ke sininya ini ada, nah ya ada mangkok kopling ini ya. Nah, jadi gigi transfer itu dia mengenai gear yang kecil ini di belakang. Jadi walaupun kalau motor gede, motor sport kan dia walaupun masuk gigi kita kopling masih bisa kita engkol, nggak seperti motor bebek ya, karena dia punya sistem transfer engkol tersendiri ya, dia nggak ngikut sama otomatis diganda, karena dia motor full kopling ini kan dia nggak pakai kopling ganda ya. Jadi ini, tapi kalau di motor RX King as ininya ini dia besar. Jadi walaupun kita engkol pun, sering engkol pun ya memang karena RX King ini nggak ada elektrik starternya, jadi yang engkol lah ya. Dia nggak bakalan patah. Jarang, aku nggak pernah sih lihat ininya patah sampai patah itu nggak, karena dia besar, posisi ininya itu besar. Nggak seperti ini kecil. Ya. Ini udah asnya kecil. Kompresi KLX ini kan yang kita tahu besar. Makanya kalau kita engkol KLX itu susah, sakit kaki kita pasti. Karena dia tidak punya sistem ADS ya, auto decompression system di apanya, di klepnya. Jadi memang benar-benar mulus kita ngengkol itu 100% kompresi padat. Jadi ya efeknya seperti ini. Nah ini yang perlu di apa sih? Sebenarnya ini perlu Kawasaki apa ya? Pihak Kawasaki harusnya ya memperhitungkan yang seperti inilah. Jadi nanti kita bongkar, kita cek lagi di dalamnya, oke? Sampai kita skip dulu. Tanganku udah kotor, oke? Teman-teman, kita buka dulu. Nanti langsung aja ya kita skip ke bagian yang udah kita buka. Oke. Nah, inilah penampakan
setelah saya obrak-abrik ya, untuk gearboxnya udah saya pretelin. Nah, ini tadi yang patah ini ya. Nah, jadi bukan salah ya ambil. Kemana? Waduh, udah lupa lagi naruhnya. Mana hilangnya tadi ya? Ya, ini agak ketemu. Oke, ya tadi patahannya malah hilang. Aduh, udah lah, pokoknya itu tadi ya. Ya itu patahannya tadi sempat hilang juga ini, atau mungkin lupa naruhnya. Dan ini ada juga yang ikut patah, part yang lain ini, fork shiftnya ini, atau yang kita kenal garpu ya, garpu pemindahnya, garpu shift drum, atau nama Englishnya itu fork shift. Nah, ini ikut patah, mungkin dia kehantam karena ininya patah, jadi dia kehantam gini ya. Nah, ini kan dia kedua sisinya harusnya dia pada dudukan kelaharnya itu ya. Karena satu patah, jadi ininya mungkin tercongket atau apalah bahasanya dia. Patahannya di sekitar sini. Patahannya nih, kayak nih, ini teman-teman patahannya. Jadi motor ini dulu pernah patah juga sininya, saking nggak adanya spare part, jadi keburu mau dipakai, akhirnya ya nekat-nekatan aja. Saya las, tapi kuat sampai sekarang. Malah yang patah yang lainnya lagi ya. Dan akibat dari patahnya as itu, jadi ini efeknya di sini. Aduh, nggak mau fokus nih kameranya. Nah, ini tetap nggak mau fokus. Oke, nah ini jadi agak sedikit kemakan ya dia di giginya ini. Tapi ini kalau dipasang sih nggak ada efek apa-apa, cuma mungkin nanti kalau kelamaan dia lama-lama mungkin pecah. Karena ya namanya udah cacat dia ya, udah ada retakan di apanya, pasti dia lama kelamaan pecah. Cuman kalau sekarang untuk dipaksa pasang dulu sih masih oke aja, nggak ada masalah. Oke teman-teman, jadi ini sekalian kita menjawab pertanyaan yang seputar gigi transmisi yang katanya gigi 4-nya bunyi krak-krak, atau di gigi 3-nya atau gigi 2 ya udah bunyi kasar. Jadi seperti ini.
ada kasus yang gigi 3-nya dia bunyi krak 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 gitu kan, kasar, terus nyendat nyendat. Ini tuh gigi primer 1, gigi 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Nah, jadi gigi ini kemungkinan dia nyendat-nyendat dan bunyi kasar itu bisa jadi sini. Jadi ini kan dia seperti ini. Nah oke. Satu lagi ini. Ini fotonya yang satu lagi. Nah dia seperti ini ya. Ini gigi, ini untuk gigi transmisi primer dan ini sekunder. Jadi kita hitung dari gigi 1, 2, 3. Kalau untuk primer dia dari yang kecil 1, 2, 3, 4, 5. Kebalikannya, kalau gigi 1 dari sekundernya dari yang besar, jadi lawannya ini dia pasangannya ini 1 kan, 1, 2, terus ketiga, keempat, kelima, jadi dia makin kecil. Nah, biasanya di sininya ini. Jadi, nah, bisa kemungkinan di gigi yang ini, ya kan? Ini gigi 1, nah ini gigi 3. Untuk gigi 3 yang berbunyi kasar ini kemungkinan ini terlewat goyang ya. Kalau ini masih ada toleransi dikit. Nah, dia ke kanan ke kirinya pun enggak ya. Apa nih? Oke lanjut, ada iklan sebentar tadi. Jadi di gigi ini biasanya ini ya. Nah ketika ini dipindahkan ke sini, karena saking ini goyang terus terlewat ke kanan sama ke kirinya ini terlalu lebar, nah jadi nyentuhnya antara kaki ini itu dia namanya goyang gini kan, nah kadang nyentuh kadang enggak, kadang nyentuh kadang enggak. Nah ini disinilah dia bunyi, bisa nyendat-nyendat pas dia tersangkut, dia jalan pas gak tersangkut, nah dia nyendat seperti itu. Dan ini menghasilkan bunyi yang kasar juga. Bisa dari sini, bisa dari kemungkinan sininya, ininya oke, tapi untuk sininya, jadi kalau sini ini dia pengaruhnya bisa dari sini, dari fork shiftnya ini. Kemungkinan di sekitar sini udah termakan, atau ininya bengkok, biasanya ininya bengkok. Jadi nah, ibaratnya seperti ini lah. Dia bengkok. Nah, dia bengkoknya ke sini, ke arah sini. Jadi dia nggak terlalu nempel ke sini akhirnya. Ini udah mentok, udah dia di jalur ini ya. Ininya udah mentok karena ini memang dia ngikutin jalur di apanya, di botolannya itu. Jadi ininya bengkok ke sana, akhirnya ini pun nggak terlalu nyentuh. Nah, bisa juga seperti itu. Akhirnya ini jadinya dia nyangkut enggak. Nah, dari situ itu. Dan efeknya juga dia akan bunyi krak gitu. Oke. Nah, bisa juga karena patah ini ya. Jadi karena patah ini dia jadi enggak span. Jadinya kan sebelah sini dia enggak ada yang ikat. Nah, bisa juga kayak gitu. Ini masih bisa jalan loh.
walaupun patah ini masih bisa jalan. Dia nggak bakalan macet, nggak. Kecuali mungkin nanti kalau udah rompal semuanya mungkin. Nah, bisa juga teman-teman dari sininya antara as fork shift ini sama fork shiftnya ini udah kocak. Nah, kalau ini harusnya dia nggak boleh kocak, nggak boleh kocak sama sekali, tapi dia bergesernya enak. Nah, ini bisa juga berakibat antara gigi geser sama ini kakinya ini dia bersentuhannya kurang itu. Nah, seperti itulah. Sama dia kasusnya dengan gigi-gigi yang lainnya, antara gigi geser. Pokoknya yang dia bermasalahnya di antara nyangkut sama enggaknya itu. Makanya dia nyendat dan bunyi kasar. Tuh bisa seperti itu. Tuh. Bisa juga snap ring yang di sini lepas, patah. Nah, itu bisa. Itu kasusnya juga pernah. Nah, itu bisa juga. Jadi dia ini berlarian ke sana kemari. Bisa kalau dia lepas di sini dia lari ke sini kan, jadi akhirnya nggak nyentuh juga. Nah, masih mending kalau dia yang lepas di sini masih nyentuh, tapi kadang mungkin netralnya yang nggak mau gitu kan. Nah, kayak gitu. Sisi netral kan ininya harus semuanya prey semua kan, nggak bersentuhan. Nah, gini. Itu. Jadi kalau yang lepas di bagian yang berhadapan dengan sini mungkin kalau nyantolnya dia masih, cuman kemungkinan dia untuk netralnya kadang dia pas bergeser gini dia nggak mau netral gitu kan, kita netralin dia malah masih nyelonong. Jadi kalau untuk dia di bagian sini itu bisa jadi seperti itu, dia ini enggak, kadang ketemu kadang enggak ya, kadang nyantol kadang enggak, jadi akhirnya bunyi. Jadi ini pas dia nyantol sama enggaknya, nah di sini dia akan berakibat bunyi yang sangat kasar, bisa tak 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 tak. Nah seperti itu. Oke, ya pokoknya teman-teman kalau ada kasus yang seperti ini, ya untuk lebih jeli lagi lah, ya untuk lebih jeli lagi, diteliti lebih lagi, ya. Antara sini as fork shift, terus di antara gigi-gigi ini kita harus lebih jeli lagi. Satu lagi hampir lupa, untuk kelaharnya yang di gigi ini, di setiap ujung-ujung asnya ini. Nah itu kalau rontok juga bisa berakibat seperti itu, atau goyang lah ya, udah goyang kita nggak terlalu teliti bisa juga seperti itu ya teman-teman. Ya mudah-mudahan video kali ini cukup membantu teman-teman ya, kita sharing ya. Untuk yang subscribe terima kasih, kalau yang enggak ya enggak masalah, namanya kita berbagi ya. Oke, ada ilmunya dari aku diserap, kalau nggak berguna ya nggak usah dipakai gitu. Yang namanya sharing, kita sama-sama manusia. Saya juga mekanik belum begitu ini ya. Ini ya bukan masalah saya menggurui atau gimana. Ya namanya kita sharing. Anda tanya, saya jawab gitu. Sebisa saya, yang pernah saya alami gitu ya, pengalaman gitulah. Pokoknya seperti itu. Kemungkinan juga bisa aja Anda sharing sama saya pun bisa. Oke. Kalau ada kekurangannya ya bisa ditambahin lah di kolom komentar. Oke. Ada kemungkinan yang lain bisa ditambahin. Tapi kalau untuk yang di daerah sini sih ya, ini juga bisa sih yang ininya. Ya, ininya kemakan, tapi jarang sih kalau ini termakan, ini jarang. Untuk kasus ininya aus sama di sini tuh jarang. Dia kebanyakan di sini yang lebih kalah. Nah kalau ini dia agak sedikit ini ya teman-teman, karena efek itu patah jadi dipaksa ya kan, namanya masih bisa jalan, dipaksain. Orangnya juga nggak terlalu
menghiraukan. Ini agak termakan sini. Ini agak termakan. Ini juga bisa nanti menimbulkan efek yang seperti itu ya, nyendat dan bunyi kasar, karena dia nggak terlalu rapat untuk menggabungkan antara gigi putar ini sama gigi geser ya, nggak terlalu rapat. Karena ini di sininya juga harus spannya. Jadi kalau dia nggak span juga bisa juga ini berakibat seperti itu ya. Keausan di sini bisa juga, banyaklah faktornya. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Saya mau ngelanjutin kerjaan ini, dikejar deadline ya, harus selesai hari ini. Oke, terima kasih. Oke.